Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Dwi Aprianto dari kelas 4C, NPM 18230098, mata kuliah pemanduan bakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari UAS pemanduan bakat. Yang pertama, 1. Macam latihan fisik. Latihan fisik yaitu suatu proses yang sistematis secara berulang-ulang, secara tepat, dengan selalu memberikan peningkatan beban. Berbagai macam dalam bentuk latihan atau olahraga yang dapat melakukan dalam meningkatkan kesegaran jasmani, seperti senam, berenang, bersepeda, berjalan atau lari, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu tujuan pokok dari latihan kondisi fisik yaitu prestasi maksimal di samping kesehatan serta kesegaran jasmani bagi atlet. Yang pertama, kekuatan, yang kedua, kecepatan, dan yang ketiga, daya tahan, kelincahan, yang kelima, kelenturan. Yang kedua, prestasi olahraga negara Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negara-negara lain yang dapat dilihat pada peralatan Olimpiade atau bahkan tingkat Asia dalam peralatan Asian Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah dan menempatkan diri di peringkat 4. Prestasi yang diraih Indonesia hanya melalui cabang olahraga tertentu. Analisiskan fenomena yang terjadi melalui deskripsi tersebut atas ditinjau dari sudut pandang pemanduan bakat yang ada di negara Indonesia saat ini. Yang ketiga, jika saudara sebagai pelatih, bagaimanakah cara Anda memotivasi seorang atlet bahwa yang sedang mengalami tidak percaya diri dalam bertanding? Jelaskan. Yakni akan kemampuan diri sendiri, yaitu sikap positif seorang tentang dirinya, bahwa ia mengerti sungguh-sungguh akan apa yang dilakukan. Yang B, optimisme, yaitu sikap positif seorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Yang C, objektif, yaitu sikap seorang yang memandang permasalahan ataupun segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut kebenarannya dirinya sendiri. Yang D, bertanggung jawab, yaitu kesediaan seorang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Yang E, rasional dan realistis, yaitu kemampuan seorang dalam menganalisis suatu masalah dengan menggunakan pemikiran yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, untuk mendapatkan calon atlet yang kelak diharapkan dapat mencapai prestasi yang tinggi,
diperlukan beberapa upaya dan tahapan. Analisiskan tahapan dan upaya yang dapat dilakukan serta hal apa saja yang sering dihadapi pada proses pemanduan bakat. Dalam melaksanakan pemanduan bakat dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang A, melakukan analisis lengkap dari fisik dan mental sesuai dengan karakteristik. Yang B, melakukan seleksi pemanduan khusus dengan menggunakan instrumen dari cabang olahraga yang bersangkutan. Yang C, melakukan seleksi berdasarkan karakteristik dan kemampuan fisik serta disesuaikan dengan tahapan perkembangan fisik. Yang D, mengevaluasi berdasarkan serta data yang memperhatikan setiap anak terhadap olahraga di dalam luar sekolah. Yang kelima, dalam proses pelatihan ada di dalamnya fase dalam latihan. Sebutkan dan jelaskan fase dalam latihan ujian akhir semester pemanduan bakat dan kepelatihan sekolah. Yang A, tahapan pertama, dalam banyak hal dimulai pada masa pra-pubertas umur 3-10 tahun. Tahapan ini didominasi oleh pemeriksaan kesehatan, perkembangan fisik secara umum, dan dimaksud untuk mendeteksi adanya kelainan tubuh atau penyakit. Yang B, tahapan kedua. Tahapan ini dilakukan selama dan sesudah pubertas. Fase ini mewakili fase seleksi calon atlet paling penting. Biasanya pada fase ini juga digunakan oleh para remaja yang telah siap untuk mencari pengalaman ke dalam latihan olahraga yang baik. Tahapan ketiga, yang C, utamanya memperhatikan kandidat tim nasional harus dilakukan dengan atlet dapat dipercaya dan sangat berhubungan dengan spesifikasi dan sesuai kebutuhan dari olahraga. Di antara faktor utama seorang harus diperiksa: adaptasi psikologi untuk latihan dan bersaing, kemampuan untuk mengatasi stres mental, dan paling penting potensinya untuk mengembangkan perform yang lebih tinggi. Sekian dari saya. Sebelumnya jangan lupa selalu stay di rumah dan jaga kondisi. Sekian dari saya Ahmad Dwiki Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.